umat Buddha apakah harus menikah atau tidak menikah gitu. Boleh keduanya. Inilah luar biasanya ajaran Sang Buddha, tidak memaksa. Seseorang ingin menikah boleh, tidak ingin menikah boleh, ya. Mungkin beda dengan ajaran lain yang harus menikah, harus menikah. Di ajaran Buddha tidak ada paksaan, tetapi dilakukan dengan baik, ya. Kalau Bapak Ibu memutuskan untuk tidak menikah misalkan, ya boleh. Ada dua opsi. Kalau senang meditasi, mau menjalankan winaya, sangat baik, ya, menjadi samanera atau atasilani. Kemudian menjadi biku kalau ingin berlatih dhamma. Nanti saya tidak ingin menikah tapi juga tidak ingin jadi biku, ya boleh, ya. Nabung duit banyak-banyak, ya. Bersiaplah untuk hidup sendiri, kan begitu, ya. Tapi di negara maju sudah ada panti, bukan panti jompo, namanya senior housing, rumah orang senior. Kalau yang duitnya super banyak, di Indonesia sudah ada 3 tempat. Satu di Jawa Tengah, tapi saya tidak hafal nama tempatnya. Di Thailand cukup banyak. Dan di Singapura. Apa itu senior housing? Jadi bagi mereka yang sudah sepuh, tidak ada keluarga, tapi kadang mereka ada keluarga, tapi nggak mau tinggal dengan keluarganya. Kenapa? Karena senior housing itu bukan rumah jompo. Ya, enggak apa-apa. Lanjutkan, ya. Senior housing itu bukan rumah jompo. Kalau yang elit, ya. Senior housing yang elit itu benar-benar fasilitas luar biasa lengkap untuk mereka yang sudah sepuh. Di Singapura kemarin dibangun, Singapura sepertinya ada 2 tempat kalau saya tidak salah, ya. Jadi dibangun seperti apartemen, katakanlah 40 lantai. Rumah-rumah yang ada di apartemen senior itu dijual mahal, beneran mahal. Katakanlah satu rumah itu, satu paket itu bisa misalkan 5M, 6M. Tetapi nanti paketnya itu bagaimana? Tergantung, setiap sistem berbeda-beda. Di Indonesia ada satu, saya pernah baca sistem mereka. Nah, katakanlah kita sekali bayar, katakanlah 5 miliar. Kita tinggal di rumah itu mendapatkan kebutuhan dan perawatan sampai meninggal. Sistemnya seperti itu. Di Indonesia sudah ada satu tempat. Saya lupa tempatnya di mana. 1 kali bayar. Kalau saya tidak salah 2M atau 1,7M, saya lupa. Kita akan dijaga sampai mati. Tapi kalau senior housing di Singapura, kenapa banyak orang yang keluarganya baik-baik saja, tidak ada masalah, tapi dia memilih tinggal di senior housing yang bagus ini? Kenapa? Karena klubnya banyak. Beneran ada klub catur, klub biliar, nanti yang main-main ya tua-tua semua. Tidak seperti persepsi panti jompo kita di Indonesia. Kalau masuk panti jompo itu kayak jelek sekali begitu, ya. Kalau di sana tidak, karena mahal. Kemudian nanti cucunya, anaknya ya datang, ya seperti apartemen pada umumnya, ya datang main-main. Tapi mungkin mereka yang tinggal di apartemen senior ini bisa lebih panjang umur. Kenapa? Karena ada dokter dan suster yang standby di apartemen itu. Jadi begitu ada masalah jantung, ada stroke atau apa, tekan bel saja dokternya tinggal naik. Kalau kita tinggal di rumah, nelpon ambulans, tidak tahu kapan datangnya. Kadang Grab duluan datang. Ya, zaman sekarang kan orang nelpon ambulans, nelpon Grab juga, betul ya? Nah, Grab duluan datang gitu. Ya, jadi di negara maju, apalagi mereka yang tidak punya keluarga, mereka sudah ada solusi senior housing. Bahkan di Amerika banyak orang yang kalau masa mudanya dia kerja, nabung, cita-citanya apa? Sudah tua ingin masuk senior housing. Ya, tapi konsep ini sangat membingungkan bagi orang Indonesia. Gimana cita-cita masuk rumah jompo? Anda ada cerita itu di Indonesia, ya. Tapi ini hanya informasi, kita sharing-sharing, ya. Bagi yang tidak ingin menikah, jalanilah hidup dengan baik dan banyak menabung. Tapi bagaimana kalau seseorang ingin menikah? Nah, ini pembahasan terakhir kita. Kalau Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk menikah, nah ini rata-rata yang hadir sudah menikah semua. Yang belum menikah sedikit, ya. Yang tidak menikah saya gitu. Ya, keputusan untuk menikah itu tentu ada suka dukanya,
Ini kebenaran ya, kebenaran. Menikah pasti ada suka dukanya. Dulu waktu saya les bahasa Inggris waktu saya kecil, ada guru saya aktivis Mahayana. Dia sering nerjemahkan buku Mahayana, rajin sekali. Namanya Dr. Leni Lee MA. Jadi kita sebutnya karena Leni Lee MA, ya kita bilang Ibu Leni 5 gitu. Ibu ini pernah bilang, menikah itu seperti mata. Udah bingung kan? Kenapa menikah ini seperti mata? Kalau kita sudah menikah katanya, dua orang itu seperti satu insan. Seperti mata. Mata itu masuk debu aja tidak boleh, betul ya? Nah, jadi kalau sudah menikah, dua insan jadi satu, tidak boleh ada pengganggu. Debu masuk aja sakit. Nah, itu menikah. Katanya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang memutuskan untuk menikah, hari ini yang ingin sangat saya share adalah, yang ingin sangat saya titipkan adalah, pahamilah bahwa relationship atau hubungan itu tidak menjadi baik begitu saja. Ya, tidak menjadi baik begitu saja. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu memutuskan untuk kuliah, Bapak Ibu tidak lantas jadi pintar begitu saja, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu memutuskan pergi sekolah menjahit, Bapak Ibu tidak akan menjadi pintar jahit begitu saja, nggak bisa. Lalu bagaimana? Harus dijalani, ada tugas-tugasnya, ada PR-PR-nya, dan ada prosesnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bayar sekolah jahit, datang duduk nggak mau ngerjain apa-apa, 10 tahun pun ya nggak pinter. Sama seperti keluarga. Sebegitu memutuskan untuk menikah, ada hal yang harus dilakukan. Hubungan itu tidak lantas menjadi berbunga-bunga seperti bunga di taman. Seotomatisnya tidak akan bisa. Ada yang harus dikerjakan. Apa yang maksudnya harus dikerjakan? Hubungan itu ditabung. Bagaimana tabungnya? Suami baik ke istri, istri baik ke suami. Continue, saling menghargai, continue. Permasalahannya karena sudah sangat dekat, saling menghargai itu agak sulit karena sudah dekatnya luar biasa. Ini seperti kakak dan adik. Coba kalau kita di luar berbicara sangat baik, manis, tapi kalau di rumah dengan adik sendiri belum tentu karena sudah saking dekatnya. Itulah manusia. Tapi itulah manfaatnya ikut puja bakti. Saya ingatkan. Betul ya? Saya ingatkan, walaupun sangat dekat, penghargaan itu tidak boleh hilang. Konon katanya, wanita senang dipuji. Ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, konsentrasi lagi ya. Ya. Kalau sinetron yang bagus itu sering ada iklannya. Jadi enggak apa-apa. Kalau iklan kita tunggu. Nah, tidak boleh jadi kesal ya, tidak apa-apa, wajar. Saya kalau mengajar ada gangguan tidak pernah masalah, tidak apa-apa. Ya, tapi nanti dibantu untuk dikurangi ya suara-suara dan yang lainnya. Tapi tidak apa-apa, tidak boleh jadi kesal. Yang mendengar juga tidak boleh kesal, relax saja. Itu latihan ya. Nah, lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai menikah. Bagaimana? Nah, katanya wanita suka dipuji. Kadang-kadang malahan katanya wanita suka dibohongi. Katanya ya, misalkan dia pergi ke salon habis 500.000 atau 1 juta. Salon wanita itu mahal-mahal. Nggak tahu kenapa ya. Kalau kita pangkas mah murah ya. Saya cukur gratis saya. Cukur di tempat cukur mahal. Saya cukur gratis. Ada yang nanti mau cukur boleh cari saya. Tak cukurin. Biku itu pencukur profesional, serius. Apalagi saya pernah tinggal di Thailand, itu sering ada pabaja massal, polisi, angkatan laut, angkatan darat, universitas. Kursinya itu bisa sampai 50, kadang 70. Para biku diturunkan, cukur massal. Jadi satu hari itu saya bisa cukur 12 orang, 13 orang begitu. Makanya saya ini profesional sekali nih mencukur ya. Ya. Jadi dia baru pulang dari salon, katanya mahal 500.000, 700.000 ya.
Tanya suaminya, "Papa, ini gimana? Bagus tidak?" Jangan coba-coba. Laki-laki kadang lihat, apa bedanya ya? Bedanya di mana? Kok kayaknya sama? Nggak apa-apa, jawab saja, "Bagus," gitu ya. Wah, bagus, pantesan mahal ya. Ada harga, ada kualitas, gitu ya. Konon katanya begitu. Saya kan tidak ada pengalaman. Jadi konon katanya begitu, wanita senang dibohongi. Lah itu bukan bohong, itu tata krama saja ya. Ditanya bagus ya bagus begitu. Sudah cocok, cocok gitu. Padahal dalam hati apa bedanya ya? Dicari-cari masih belum ketemu bedanya apa begitu. Ya. Kemudian laki-laki itu senang diakui. Nggak dipuji nggak apa-apa, tapi jangan coba-coba tidak diakui. Nah, kenapa? Laki-laki itu secara genetiknya itu sangat kompetitif, sangat kompetisi. Itu sudah genetiknya. Kecuali nanti latihan dharma sampai menjadi arahat. Bahkan seorang anagami pun masih ada kesombongan. Cuma saya nggak ada waktu untuk menceritakannya, kisah Bante Anuruddha. Anagami, tingkat kesucian ketiga. Arahat itu tingkat kesucian keempat. Ya manusia itu ya ada egonya. Kalau laki-laki katanya senang diakui. Jadi bapak ibu-ibu jangan suaminya pulang, enggak dia lebih hebat, kamu mah kalah. Hancurlah sudah. Saya tidak bisa bantu lagi. Suaminya tidak memuji, istrinya tidak mengakui. Susah ada ini. Konon katanya begitu ya, saya hanya pengamat. Kalau saya salah, mohon dimaklumi. Bapak ibu saudara, ini ada 3 hal yang baik diberitahu ya, tidak lebih dari 10 menit. Ada 2 jenis kasih sayang di dunia ini. Bahasa Inggrisnya yang satu disebut conditional love atau cinta yang berkondisi. Satu lagi disebut unconditional love, cinta yang tidak berkondisi. Cinta yang tidak berkondisi itu seperti apa? Ibu dan ayah sayang ke anaknya, nggak ada kondisi. Anaknya mau pulang juara terakhir ya tetap sayang walaupun dimarah-marahi. Tetap sayang. Ya anak mau juara 1, mau juara terakhir, kalau anaknya sakit ginjal, orang tuanya rela nggak ngasih ginjalnya 1? Rela. Orang tua yang baik ya, orang tua yang benar, rela. Nggak ada cerita anak saya juara terakhir, nggak mau saya kasih ginjal, enak aja. Kalau kamu juara 1 ginjal saya kasih, nggak ada. Tapi kalau kamu juara 1, papa beliin motor, yaitu hadiah, reward, memajukan mereka. Tapi orang tua menyayangi anaknya tidak berkondisi. Apapun yang mereka lakukan, yang orang tua tetap akan sayang. Kadang anak itu sudah dewasa, pergi melanglang buana, gagal, umur 30 balik ke rumah. Orang tuanya terima? Ya terima, ya enggak apa-apa. Orang tua selalu sayang anaknya tanpa kondisi. Tapi Bapak Ibu tahu, apakah cinta kasih sayang suami istri itu unconditional, tidak berkondisi? Belum tentu. Kalau cinta sejati sampai engtai mungkin iya. Tapi itu novel ya. Makanya dikatakan kalau tanya ke umat, ingin dapat pasangan seperti apa? Oh saya Bante ingin yang tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak galak, tidak jelek, tidak miskin, tidak ngambekan, tidak iri hati, tidak posesif, tidak ateis, tidak pernah ada. Betul ya? Tidak pernah ada. Jadi bahkan cinta di antara pasangan bisa jatuh ke unconditional love. Saya sayang kamu kalau kamu tidak selingkuh, kalau kamu tidak bangkrut, kalau kamu tidak jahati saya, kalau kamu tidak galaki saya, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau anak galaki ibunya, ibunya masih sayang anaknya, masih loh. Itulah hebatnya orang tua. Tetapi saya memberitahu ini bukan berarti meminta Bapak Ibu, oh jangan yang conditional love, jangan yang kasih sayang berkondisi, bukan.
Saya mengajak Bapak Ibu untuk paham. Bahkan dalam hubungan suami istri pun, suami menyayangi istri kalau ada kondisi-kondisi yang terpenuhi. Istri menyayangi suami kalau ada kondisi-kondisi yang terpenuhi. Setidaknya kamu jangan selingkuh, kamu jangan tidak menghargai saya, kamu jangan terlalu galak ke saya, dan sebagainya, sebagainya. Oleh karena itu, hargai kondisi-kondisi itu. Ya, tidak bisa dilewati. Kalau Bapak Ibu melewati kondisi-kondisi itu, ya rusak hubungan itu. Kemudian, nah ini baik sekali. Pernah ada pasangan yang datang ke saya kemudian cerita kalau mereka sering berantem. Mungkin kami tidak jodoh, Bante. Kami sering berantem. Saya beritahu, sering berantem itu bukan tidak jodoh. Kadang anak dengan orang tua bisa sering berantem. Iya, jadi anak dengan orang tua sering berantem berarti tidak jodoh. Gimana ceritanya anak tidak jodoh dengan ibu, tidak jodoh dengan ayah, tidak ada cerita. Jadi walaupun jodoh bukan berarti kadang tidak berantem. Tetapi kenapa bisa berantem? Ya berantem tidak harus tinju-tinjuan ya. Mungkin berantem adu mulut begitu ya. Karena ada problem. Saya ulangi ya. Karena ada masalah. Masalah apa? Masalah ekonomi, masalah kehidupan sehari-hari. Yang satu ingin taruh di sini, yang satu ingin taruh di sana. Masalah-masalah seperti itu pasti ada kalau hidup bersama. Pasti. Tidak hanya hubungan suami istri sebenarnya. Teman satu kos begitu kalau hidup bersama ya bisa ada masalah. Nah, salah satu tips dari saya, cara yang baik. Jangan menanggapi berantem atau adu mulut itu untuk cari pemenang. Itu saja. Jangan setiap berantem itu cari pemenang. Kalau cari pemenang tidak akan selesai-selesai pertarungan itu. Tetapi dipahami bahwa kalau terjadi adu mulut, berantem itu wajar terjadi di rumah tangga. Karena ada problem. Selesai berantem, sudah dingin cari solusinya. Kalau setiap kali Bapak Ibu berantem tidak ada solusinya, itu namanya berantem rugi. Tapi kalau setelah berantem ada solusinya, namanya berantem untung. Saya juga tidak minta Bapak Ibu berantem, tapi itu bisa terjadi. Saya pikir tidak ada orang menikah 50 tahun, 60 tahun tidak berantem satu kali pun. Wah, luar biasa. Nggak tahu itu bagaimana itu. Mungkin disekat-sekat tembok mereka berdua. Ya, nggak mungkin. Manusia itu kalau ketemu ya bisa ada problem. Jadi kalau mulai hari ini Bapak Ibu di rumah berselisih dengan siapa saja sebenarnya. Tidak harus pasangan hidup ya, dengan adik, dengan kakak. Diingat, jangan perselisihan itu jatuh ke ego. Jangan cari pemenang. Turunkan egonya. Sulit memang turunkan ego itu sulit. Nanti ikut meditasi Selasa dan Jumat. Turunkan ego itu sulit beneran. Tapi turunkan ego. Kedua-duanya kalau bisa. Jangan cari pemenang, tapi cari solusi. Tetap akan berantem kok. Tapi jangan berantem rugi, tapi berantem untung. Begitu ya. Terakhir ini adalah hubungan itu dicicil dan ditabung. Nah, bahasa Inggrisnya bagus, compounding. Compounding itu berlipat-lipat. Semakin ditabung, semakin berlipat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin hubungan itu akur sampai sepuh, tidak bisa seperti bunga yang diletakkan saja. Harus dipupuk, disiram air, dipupuk, disiram air. Gimana caranya, Bante? Misalkan, setiap kali sudah mau marah luar biasa, sudah hampir mau meledak, direm. Sudahlah, ya demi hubungan yang panjang, gitu ya. Ditabung, itu tabungannya. Sudahlah, keluar dulu. Nanti sudah dingin baru balik. Ditabung, ditabung dan ditabung. Itulah cara saya pikir, ya. Saya juga hanya seorang pengamat, tidak mengalami. Ini bagi yang memutuskan untuk menikah. Kalau yang memutuskan tidak menikah atau sudah tidak menikah, bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, hiduplah dengan baik, jalani dhamma dengan baik, sangat indah.
Ya, kehidupan itu tidak harus menikah baru menjadi indah, ya tidak. Tidak menikah pun kehidupan itu bisa berjalan dengan sangat baik adanya. Hidup dengan damai, bekerja dengan bahagia, ya, membuat batin menjadi lebih luhur. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya sampaikan hari ini. Semoga membawa inspirasi untuk kita semua. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.